Pernah nggak kamu merasa, sejak kecil kita disuruh duduk diam, disuruh patuh, disuruh menghafal, disuruh mengikuti aturan, bangun pagi, pakai seragam, masuk kelas, harus mendengarkan, harus mencatat, terus ujian, ada kenaikan kelas, akhirnya lulus. Lalu, setelah itu kuliah, cari kerja 8-10 jam sehari, tunggu gajian, terus seperti itu diulangi sampai akhirnya kita pensiun. Pernah nggak kamu bertanya, apakah sistem ini benar-benar dirancang untuk membuat kita merdeka? Atau justru dirancang untuk membuat kita patuh? Apakah sekolah membentuk para pemikir atau membentuk para pekerja? Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang mungkin terdengar ekstrim. Apakah sistem pendidikan modern adalah pabrik pencetak budak ya? Bukan budak dalam artian yang dirantai atau dicambuk, tapi budak sistem. Budak gaji, budak rutinitas, budak ketakutan kehilangan pekerjaan. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Poin pertama, sistem yang lahir dari kebutuhan industri. Sistem pendidikan modern tidak muncul begitu saja. Ia lahir di era revolusi industri, saat pabrik-pabrik tumbuh, saat perusahaan butuh pekerja yang datang tepat waktu, yang patuh pada aturan, yang bisa mengikuti instruksi, dan tidak banyak bertanya. Sekolah pun dibuat menyerupai pabrik. Bel berbunyi, jam pelajaran dibagi-bagi, semua murid usianya sama, semua belajar hal yang sama, dinilai dengan standar yang sama, efisien, terstruktur, seragam. Tapi pertanyaannya, apakah manusia memang seharusnya diperlakukan seperti produk pabrik? Poin kedua, menghafal lebih penting daripada berpikir. Di banyak tempat, nilai tinggi sering berarti pandai menghafal, pandai mengikuti pola soal, pandai menjawab sesuai kunci jawaban. Tapi kehidupan nyata jarang memberi soal pilihan ganda. Dunia nyata butuh orang-orang yang berpikir kritis, problem solving, kreativitas, keberanian mengambil keputusan. Sayangnya sistem sering kali menghargai jawaban yang benar daripada pertanyaan yang tajam. Anak yang banyak bertanya kadang dianggap mengganggu. Anak yang diam dan patuh dianggap baik. Lalu kita heran, kenapa banyak orang dewasa takut berpendapat? Poin ketiga, takut salah sama dengan takut gagal. Sekolah sering menanamkan satu ketakutan yang besar. Salah itu buruk, nilai jelek itu memalukan, tidak naik kelas itu aib, tidak masuk jurusan favorit itu kegagalan. Padahal dalam dunia nyata, kegagalan adalah guru terbaik. Pengusaha sukses pernah gagal, penemu besar pernah salah, orang hebat pernah jatuh. Tapi sistem terlalu fokus pada nilai yang sempurna. Akibatnya apa? Banyak orang yang tumbuh dengan mental aman, tidak berani ambil resiko, tidak berani keluar jalur, lebih memilih stabil daripada berkembang. Poin keempat, standar tunggal untuk semua orang. Setiap anak itu unik. Ada yang kuat di logika, ada yang kuat di seni, ada yang kuat di komunikasi, ada yang kuat di fisik. Tapi sistem seringkali memaksa semua orang unggul di semua mata pelajaran. Kalau kamu lemah di matematika, kamu dianggap kurang pinter. Padahal mungkin kamu punya bakat di luar matematika atau di bidang lain. Masalahnya bukan pada mata pelajarannya. Masalahnya adalah standar tunggal untuk manusia yang punya kompetensi yang berbeda-beda. Di pabrik, produk harus seragam, tapi manusia kan bukan produk. Poin kelima, tidak mengajarkan literasi finansial dan kehidupan nyata. Berapa banyak orang lulus sekolah tanpa tahu bagaimana cara mengelola uang, cara membangun aset, cara membaca kontrak kerja, cara bernegosiasi gaji, cara membangun usaha. Kita belajar rumus yang jarang dipakai, tapi tidak belajar mengelola kehidupan kita. Akibatnya, banyak orang pintar secara akademis, tapi bingung saat masuk dunia nyata. Dan akhirnya, mereka mengikuti jalur yang sudah tersedia. Sekolah, terus kuliah, terus kerja, terus dapat gaji, terus diulangi seperti itu. Bukan karena itu satu-satunya pilihan, tapi karena itu satu-satunya yang mereka kenal. Poin keenam, mengukur nilai manusia dari angka. Nilai rapor, IPK, ranking, angka-angka ini sering menjadi label identitas. Anak dengan nilai tinggi dianggap masa depannya cerah. Anak dengan nilai rendah dianggap biasa saja. Padahal nilai tidak selalu mencerminkan potensi. Masalahnya, sistem butuh cara cepat untuk mengelompokkan, dan angka adalah cara yang paling mudah. Tapi ketika manusia terus-menerus diukur dengan angka,
Mereka mulai percaya bahwa nilai mereka sebagai manusia juga sebatas angka. Poin ketujuh, mencetak pekerja bukan pencipta lapangan kerja. Mayoritas kurikulum dirancang untuk mempersiapkan siswa menjadi pekerja. Jarang ada yang benar-benar mengajarkan cara membangun sistem, cara menciptakan lapangan kerja, cara membangun bisnis dari nol. Bukan berarti semua orang harus jadi pengusaha, tapi setidaknya harus ada pilihan. Jika 90% orang dididik untuk mencari kerja, siapa yang menciptakan pekerjaan? Ketika lapangan kerja terbatas, persaingan makin ketat, ketergantungan akan makin besar, dan disitulah mental takut kehilangan pekerjaan akan tumbuh. Poin ke-8, rutinitas yang membentuk pola pikir. Bangun pagi, datang tepat waktu, duduk berjam-jam, izin ke toilet, menunggu bel pulang. Pola ini berlanjut sampai dewasa. Absensi, jam kerja, target bulanan, menunggu akhir pekan. Sekali lagi, disiplin itu penting. Tapi pertanyaannya, apakah kita sedang dididik untuk disiplin atau untuk terbiasa dikendalikan? Ada perbedaan besar loh. Disiplin berarti mampu mengatur diri, sedangkan dikendalikan berarti tergantung kepada sistem. Poin ke-9. Apakah semua ini salah? Jawabannya tidak. Pendidikan tetap penting. Sekolah tetap punya peran yang besar. Banyak guru berdedikasi luar biasa. Masalahnya bukan pada individu. Masalahnya pada desain sistem yang belum sepenuhnya menyesuaikan zaman. Dunia berubah cepat, internet membuka akses belajar tak terbatas, skill baru muncul setiap tahun. Kalau sistem tidak berevolusi, maka yang adaptif akan belajar sendiri. Yang tidak adaptif, maka dia akan tertinggal. So, refleksi besarnya seperti apa? Ya, sekarang pertanyaannya yang penting seperti ini. Apakah kita ini benar-benar budak? Tidak jika kita sadar. Tidak jika kita mau belajar di luar kurikulum. Tidak jika kita berani berpikir kritis. Tidak jika kita membangun skill sendiri. Tidak jika kita mengambil tanggung jawab atas masa depan. Sistem mungkin membentuk kita, tapi kita tetap punya pilihan. Kita bisa belajar literasi finansial sendiri, belajar skill digital sendiri, belajar komunikasi, negosiasi, leadership sendiri, membangun proyek kecil sendiri. Sekolah memberi dasar bagi kita, tapi kebebasan ditentukan oleh inisiatif pribadi. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah sistem pendidikan adalah pabrik mencetak budak, tapi apakah kita akan berhenti belajar setelah lulus? Karena di era sekarang, orang yang terus belajar akan bebas. Orang yang berhenti belajar itu akan ketergantungan. Dan kebebasan bukan soal ijazah. Kebebasan adalah kemampuan untuk memilih jalan hidup kamu sendiri. So, kamu pilih mana, mau belajar atau jadi budak? Tulis di kolom komentar.